Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia cerita komandan. Siap-siap terhanyut dalam kisah pilu seorang satpam yang setiap hari menanggung hinaan dari istrinya sendiri karena gaji yang tak seberapa. Bayangkan, lelahnya bekerja menjaga keamanan, ditambah lagi sakitnya hati mendengar kata-kata pedas merendahkan. Tapi, takdir selalu punya kejutan. Sebuah warisan dari sang ayah mengubah segalanya dalam semalam. Saksikan bagaimana hinaan dan air mata berubah menjadi kebahagiaan dan kehormatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Karena kisah inspiratif ini akan membuat Anda merenungkan arti sebenarnya dari kesabaran dan rezeki. Malam itu, Ridwan pulang dengan langkah gontai. Seragam satpam lusuhnya seakan menambah beban di pundaknya. Ia membayangkan wajah Sinta, istrinya. Bukan senyum manis penyambut suami, melainkan seringai sinis yang selalu menyambutnya setiap akhir bulan. Gaji kecilnya selalu menjadi bahan hinaan. Pintu rumah dikuak. Benar saja, Sinta sudah berdiri di ambang pintu, kedua tangan bersedekap. "Dari mana saja kamu?" Suara Sinta ketus. "Sudah jam segini baru pulang? Cari uang lembur di mana?" "Hah?" Ridwan menghela napas. "Seperti biasa, jaga malam, Sinta. Memangnya aku bisa cari uang lembur di mana lagi?" Sinta mendengus. Matanya melirik sinis seragam Ridwan. "Jaga malam? Gaji nggak seberapa. Lihat tetangga, suaminya kerja kantoran, tiap bulan bisa belikan istri perhiasan. Kamu, boro-boro, buat makan sehari-hari saja pas-pasan." Ridwan berusaha sabar. "Sinta, aku sudah berusaha semampuku. Mencari pekerjaan memang sulit. Yang penting kan halal." "Halal? Halal apanya?" Sinta mencibir. "Halal tapi nggak bisa bikin aku bahagia. Aku capek hidup begini, Ridwan. Capek." Ridwan terdiam. Hatinya perih mendengar setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia tahu, Sinta memang materialistis. Sejak awal menikah, uang selalu menjadi tolok ukur kebahagiaan Sinta. Ia mencintai Sinta, sangat mencintainya. Tapi, cinta saja ternyata tidak cukup. Apalagi ketika setiap hari ia harus mendengar hinaan dan makian. Sinta terus mengomel, membanding-bandingkan Ridwan dengan suami teman-temannya. Ridwan hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa gagal sebagai seorang suami. Gagal membahagiakan istrinya. Malam semakin larut. Sinta akhirnya masuk ke kamar dengan membanting pintu. Ridwan masih berdiri di ruang tamu, mematung. Ia menatap nanar foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dulu, Sinta tampak begitu bahagia. Sekarang, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan kebencian. Ridwan berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih. Ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam tekanan seperti ini. Tapi, apa yang bisa ia lakukan? Dengan gaji pas-pasan, impian untuk membahagiakan Sinta terasa semakin jauh. Ia hanya seorang satpam biasa, dengan mimpi yang terkubur di bawah hinaan dan cemoohan. Mata Sinta berbinar-binar melihat tas-tas bermerek di etalase. "Lihat, Mas, tas itu cantik sekali," serunya, menunjuk sebuah tas kulit berwarna merah menyala. Ridwan hanya bisa menelan ludah. Ia tahu harga tas itu pasti berkali-kali lipat dari gajinya sebulan. "Iya, bagus," jawabnya lirih. Sinta mendengus. "Bagus saja? Mas tidak berniat membelikannya untukku?" tanyanya dengan nada merendahkan. Ridwan berusaha tersenyum. "Gaji Mas kan tidak cukup, sayang. Nanti kalau ada rezeki lebih." Belum selesai Ridwan berbicara, Sinta sudah memotongnya dengan sinis. "Rezeki lebih? Sampai kapan? Sampai aku keriput? Jadi istri satpam memang sial." Beberapa pengunjung mal mulai menoleh. Ridwan merasa wajahnya memanas. "Sinta, jangan bicara seperti itu di sini," bisiknya, berusaha meredam amarahnya. Sinta semakin menjadi-jadi. "Kenapa? Malu? Malu punya suami satpam yang tidak bisa membelikan apa-apa?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ridwan. Ia berusaha menahan emosinya. "Aku kerja keras buat kamu, Sinta. Tolong hargai sedikit." Sinta tertawa sinis. "Kerja keras? Jadi satpam itu kerja keras? Duduk manis di pos, main handphone, itu yang namanya kerja keras?" Ridwan tidak tahan lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. "Ayo pulang," ucapnya dingin. Sinta menolak beranjak. "Tidak mau.
Aku mau tas itu. Aku berhak dapat yang terbaik. Ridwan menggelengkan kepala. Kamu sudah keterlaluan, Sinta. Aku tidak akan membelikanmu tas itu. Ayo pulang. Ia menarik tangan Sinta, tetapi Sinta meronta. Lepaskan. Aku benci kamu. Aku menyesal menikah denganmu. Teriakannya menggema di pusat perbelanjaan. Ridwan merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia melepaskan tangan Sinta dan berbalik pergi, meninggalkan istrinya yang menangis histeris di tengah keramaian. Malam itu, pos jaga Ridwan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya karena minimnya lalu lalang kendaraan, tapi karena hatinya yang remuk redam. Ucapan Sinta, istrinya, terus terngiang di telinganya, bagai duri yang menghujam relung jiwa. Satpam rendahan. Gaji pas-pasan. Kapan bisa belikan aku tas mewah? Kata-kata itu meluncur begitu pedas, merobek harga dirinya di depan mata para pengunjung minimarket. Ridwan menghela napas panjang, asap rokok mengepul di udara dingin. Ia menatap langit malam yang kelam, bintang-bintang seolah mengejek ketidakberdayanya. Apa memang aku tidak pantas bahagia? Batin Ridwan getir. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat Sinta masih menerima dirinya apa adanya. Senyumnya tulus, matanya berbinar setiap kali Ridwan memberinya kejutan kecil. Tapi itu dulu. Sekarang, yang ada hanyalah tuntutan dan makian. Ridwan meraih foto Sinta yang terselip di dompetnya. Wajah cantik itu kini tampak asing. Ia merindukan Sinta yang dulu, bukan Sinta yang terobsesi dengan kemewahan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan ragu, Ridwan mengangkatnya. Halo, dengan Bapak Ridwan? Suara seorang pria terdengar di seberang sana. Iya, betul. Ini siapa ya? Jawab Ridwan, penasaran. Saya dari kantor pengacara Dharma Arekan. Kami ingin memberitahukan bahwa Bapak Ridwan adalah ahli waris dari almarhum Bapak Handoko. Jantung Ridwan berdegup kencang. Handoko? Itu nama ayahnya. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu ayahnya. Sejak ayahnya pergi merantau ke kota lain. Ayah meninggal? Tanya Ridwan, suaranya bergetar. Betul, Bapak. Beliau meninggal dunia 2 minggu lalu. Dan sesuai wasiat beliau, seluruh harta warisan beliau akan diwariskan kepada Bapak Ridwan. Ridwan terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Warisan? Ayahnya meninggalkan warisan untuknya? Selama ini, ia mengira ayahnya hidup susah di perantauan. Ternyata, harta warisan itu berupa apa saja, Pak? Tanya Ridwan, masih tak percaya. Berupa sebidang tanah yang cukup luas di kawasan elit, beserta beberapa rumah kontrakan dan sejumlah uang tunai di rekening bank. Mendengar itu, Ridwan terpaku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Apakah ini artinya hidupnya akan berubah? Apakah ini artinya ia bisa membuktikan pada Sinta bahwa ia bukanlah satpam rendahan yang tak berguna? Malam itu, di pos jaga yang sunyi, Ridwan merenungkan takdirnya. Sebuah takdir yang penuh dengan lika-liku, namun akhirnya memberinya secercah harapan. Telepon berdering di pos jaga yang sunyi. Ridwan mengangkatnya dengan malas. Suara di seberang sana serak dan berat. Ridwan, ini pamanmu, kata suara itu. Ayahmu sudah tiada. Dunia Ridwan seakan runtuh. Kabar itu menghantamnya seperti palu godam. Ayahnya, satu-satunya orang yang selalu percaya padanya, telah pergi. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Paman melanjutkan, pemakaman akan diadakan besok di kampung. Kamu harus pulang. Ridwan mengangguk lemah, meskipun pamannya tak bisa melihatnya. Iya, Paman. Saya akan pulang, jawabnya lirih. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Kesedihan mendalam menyelimutinya. Di tengah kesedihannya, terlintas bayangan Sinta. Bagaimana ia akan memberitahukan kabar ini padanya? Ia membayangkan reaksi sinis dan omelan istrinya. Palingan yang dia pikirkan cuma warisan. Batin Ridwan pahit. Dengan langkah gontai, Ridwan pulang ke rumah. Sinta sedang asyik berdandan di depan cermin. Dari mana saja kamu? Tanyanya tanpa menoleh. Kerja lembur? Dapat uang tambahan. Ridwan menarik napas dalam-dalam. Sinta, ada kabar buruk, ucapnya pelan. Sinta berbalik, alisnya terangkat. Kabar buruk apa lagi? Jangan bilang kamu dipecat, tukasnya ketus. Ridwan menggeleng lemah. Ayah meninggal dunia.
ujarnya dengan suara bergetar. Sesaat, Sinta terdiam. Namun, ekspresi wajahnya tak menunjukkan kesedihan. Ia malah bertanya, meninggal? Terus, ada warisan? Ridwan terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tak menyangka Sinta akan bereaksi seperti ini. Sinta, ayahku baru saja meninggal. Apakah hanya warisan yang ada di pikiranmu? Bentaknya dengan nada marah. Sinta memutar bola matanya. Ya terus kenapa? Memangnya aku harus pura-pura sedih? Aku kan gak dekat sama ayahmu. Lagi pula, kita butuh uang. Kamu pikir bisa hidup begini terus dengan gaji satpammu yang gak seberapa itu? Ridwan menggeleng tak percaya. Ia tak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya. Aku akan pulang kampung untuk pemakaman, katanya dingin. Kamu mau ikut atau tidak? Terserah. Ia berbalik dan mulai mengemasi barang-barangnya. Sinta mendengus. Buat apa aku ikut? Buang-buang waktu saja. Mending aku shopping. Ridwan tak menghiraukannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena kehilangan ayahnya, tetapi juga karena sikap istrinya yang begitu dingin dan materialistis. Ia merasa sendirian di dunia ini. Keesokan harinya, Ridwan berangkat ke kampung halaman dengan hati yang remuk. Di sepanjang perjalanan, ia merenungkan nasibnya. Apakah ia pantas mendapatkan semua ini? Apakah ia akan terus hidup dalam kemiskinan dan kehinaan? Di tengah kesedihannya, ia bertekad untuk mengubah hidupnya. Ia tak ingin terus-menerus direndahkan oleh Sinta. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses, meskipun hanya seorang satpam. Debu jalanan menempel di sepatu Ridwan saat ia tiba di rumah masa kecilnya. Suasana duka menyelimuti. Pelayat memenuhi setiap sudut rumah sederhana yang kini terasa sesak oleh tangisan dan doa. Ridwan memeluk ibunya erat, air mata mereka bertemu. Di tengah hiruk pikuk kesedihan, seorang pengacara mendekati Ridwan. Dengan suara pelan namun tegas, ia meminta Ridwan mengikutinya ke ruang kerja ayah. Sebuah ruangan kecil yang dipenuhi buku-buku usang dan aroma tembakau. Pengacara itu membuka sebuah map coklat tebal. Ada wasiat dari almarhum ayahanda, ucapnya. Ridwan terdiam, jantungnya berdegup kencang. Pengacara mulai membacakan wasiat. Kata demi kata meluncur, mengubah segalanya. Ternyata, di balik kesederhanaan ayah Ridwan, tersimpan sebuah bisnis perkebunan yang sukses. Kebun karet yang luas membentang di lereng bukit, menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang tak pernah Ridwan bayangkan. Dan seluruhnya diwariskan kepada Ridwan seorang. Ridwan terpaku. Seorang satpam dengan gaji pas-pasan, kini menjadi pemilik perkebunan karet yang menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Pengacara menyerahkan berkas-berkas penting kepada Ridwan. Sertifikat tanah, akta perusahaan, dan buku rekening dengan saldo yang membuat Ridwan hampir pingsan. Ayahmu adalah orang yang bijaksana, Ridwan. Ia tahu kau akan menggunakan kekayaan ini dengan baik, ujar pengacara itu, menepuk bahu Ridwan. Ridwan keluar dari ruang kerja dengan langkah gontai. Ia melihat Sinta berdiri di antara para pelayat, matanya memandang Ridwan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ridwan menghampiri Sinta. Sinta, panggil Ridwan lirih. Sinta mendekat. Ridwan, aku turut berduka cita. Ridwan menarik napas dalam. Sinta, ayah meninggalkan warisan. Sinta mengangkat alisnya, penasaran. Warisan apa? Jangan bilang hanya rumah tua ini. Ridwan menggeleng. Bukan, Sinta. Ayah punya perkebunan karet. Dan sekarang, perkebunan itu milikku. Mata Sinta membulat sempurna. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seorang satpam, suaminya, tiba-tiba menjadi seorang jutawan. Sinta terdiam, membisu. Pikirannya berkecamuk. Semua hinaan, semua cemoohan yang pernah ia lontarkan, kini berbalik menghantuinya. Ridwan menatap Sinta lekat-lekat. Ia bisa melihat jelas perubahan ekspresi di wajah istrinya. Dari sinis, menjadi terkejut, lalu menjadi sebuah harapan baru. Ridwan menghela napas. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dengan kekayaan yang tak terduga, ia harus memilih jalan yang akan ia tempuh. Apakah ia akan memaafkan Sinta dan memulai hidup baru bersamanya? Atau ia akan meninggalkan masa lalu yang penuh hinaan dan mencari kebahagiaan sendiri? Kota kembali menyambut Ridwan dengan hiruk pikuknya. Namun, kali ini, Ridwan menatap kota dengan pandangan berbeda. Kesedihan atas kepergian ayahnya masih terasa, namun secercah harapan mulai menyala dalam hatinya. Ia kembali ke rumah kontrakan mereka, rumah yang sering menjadi saksi bisu pertengkaran dan hinaan Sinta. Sinta,
seperti biasa, menyambutnya dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu? Pemakaman sudah selesai, kan? Kenapa baru pulang?" tanyanya ketus tanpa sedikit pun nada simpati. Ridwan menarik napas dalam. "Ada yang perlu kubicarakan denganmu, Sinta," jawabnya tenang, jauh dari nada takut dan ragu yang biasa ia tunjukkan. Sinta mengangkat alis, heran. "Bicara apa? Jangan bilang kamu mau minta uang lagi. Gajimu saja tidak cukup untuk makan," cibirnya pedas. Ridwan menggeleng pelan. "Ini tentang ayah," ucapnya. Sinta mendengus. "Ayahmu sudah meninggal. Lalu apa? Jangan bilang kamu mau minta belas kasihan lagi." Ridwan menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Ayah meninggalkan warisan," ujarnya singkat. Sinta terdiam. Matanya membulat, raut wajahnya berubah drastis. "Warisan? Warisan apa? Ayahmu kan hanya petani," serunya tak percaya. Ridwan mengeluarkan surat wasiat dari dalam tasnya. "Ayah memiliki bisnis lain yang tidak pernah kami ketahui. Dan dia mewariskan semuanya padaku," jelasnya, menyerahkan surat itu pada Sinta. Dengan tangan gemetar, Sinta membaca surat wasiat itu. Semakin ia membaca, semakin lebar matanya terbuka. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nama Ridwan tertera jelas sebagai ahli waris tunggal sebuah perusahaan perkebunan yang sukses. Kekayaan yang tak pernah ia bayangkan kini berada di depan matanya. Ini tidak mungkin," gumam Sinta tak percaya, wajahnya pucat pasi. Ridwan menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, kekecewaan, dan sedikit rasa kasihan di sana. "Ini kenyataan, Sinta. Aku sekarang bukan lagi Ridwan yang dulu," ujarnya pelan namun tegas. Sinta mendekat, mencoba meraih tangan Ridwan. "Ridwan, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka," ucapnya dengan nada yang tiba-tiba melembut. Air mata mulai membasahi pipinya. Ridwan menarik tangannya. "Maafmu tidak akan mengubah apapun, Sinta. Selama ini, kamu hanya melihatku sebagai seorang satpam dengan gaji kecil. Kamu tidak pernah menghargaiku sebagai seorang manusia. Sekarang, ketika kamu tahu aku punya uang, kamu tiba-tiba berubah." Sinta terisak. "Aku salah, Ridwan. Aku benar-benar menyesal. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Ridwan menggeleng. "Kesempatan itu sudah lama hilang, Sinta. Kamu telah menghancurkan pernikahan ini dengan tanganmu sendiri. Aku akan mengurus semua keperluan perceraian," ucap Ridwan dengan nada dingin. Sinta tersungkur ke lantai, menangis histeris. Penyesalan mendalam menghantuinya. Ia telah kehilangan segalanya. Cinta, harga diri, dan kesempatan untuk bahagia. Ridwan berbalik dan melangkah keluar dari rumah kontrakan itu, meninggalkan Sinta dalam tangis penyesalannya. Ia pergi, bukan sebagai seorang satpam hinaan, tetapi sebagai seorang pria yang telah menemukan jati dirinya dan harga dirinya. Kota kini menyambutnya dengan peluang baru, harapan baru, dan kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, di balik semua itu, ada luka yang dalam, luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ridwan menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki apartemen. Aura kemewahan kini terpancar dari dirinya, bukan lagi satpam yang dipandang sebelah mata. Sinta menoleh, matanya membelalak melihat Ridwan yang rapi dengan setelan jas mahal. "Ridwan? Ini kamu?" tanyanya gagap. Ridwan mengangguk pelan. "Iya, Sinta. Ini aku." Nada bicaranya tenang, tanpa sedikit pun nada tinggi yang dulu sering menghiasi pertengkaran mereka. Sinta mendekat, mencoba meraih tangannya. "Ridwan, maafkan aku. Aku menyesal." Ridwan menghindar dengan halus. "Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Sinta. Kata-kata yang kau lontarkan sudah terpatri dalam hatiku. Penghinaanmu di depan umum, itu luka yang sulit disembuhkan." Sinta terisak. "Aku khilaf, Ridwan. Aku hanya silau dengan materi." Ridwan menggeleng. "Materi itu fana, Sinta. Yang abadi adalah hati dan budi pekerti. Kau lebih menghargai barang mewah daripada suamimu sendiri. Kau lupa bahwa kesetiaan dan rasa syukur adalah fondasi pernikahan yang kuat." Ridwan mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. "Ini surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Aku tidak membencimu, Sinta. Aku hanya tidak bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang tidak menghargaiku." Sinta merebut amplop itu dengan tangan gemetar. "Tidak, Ridwan. Aku tidak mau. Aku mencintaimu." Ridwan tersenyum getir.
Cinta sejati tidak menghina dan merendahkan. Cinta sejati membangun dan mendukung. Ia berbalik, melangkah menuju pintu. Aku akan menanggung semua biaya perceraian ini. Kau bisa tetap tinggal di apartemen ini untuk sementara waktu sampai kau menemukan tempat yang baru. Sebelum benar-benar pergi, Ridwan menoleh sekali lagi. Aku harap kau belajar dari kesalahanmu, Sinta. Harta yang paling berharga bukanlah uang, melainkan keluarga dan teman-teman yang tulus menyayangimu. Setelah Ridwan pergi, Sinta terduduk lemas di lantai, menangis sejadi-jadinya. Ia menyesali semua perbuatannya. Sementara itu, Ridwan memulai babak baru dalam hidupnya. Ia menggunakan warisan ayahnya untuk membangun yayasan amal yang membantu anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu. Ia ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk meraih impian mereka, sesuatu yang dulu ia impikan saat masih menjadi seorang satpam dengan gaji kecil. Ridwan belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada kemampuan untuk berbagi dan membantu sesama. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kebahagiaan dalam memberi. Meskipun pernah terluka oleh Sinta, ia tidak menyimpan dendam. Ia justru berharap Sinta bisa menemukan kebahagiaannya sendiri dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ridwan kini hidup dengan prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa harta yang paling berharga adalah hati yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Itulah kisah Ridwan yang penuh liku dan inspirasi. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari perjalanan hidupnya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Dan jangan lupa, terus dukung Cerita Komandan dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.